Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israel Arif, nomor Stambo F23121110, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya kelas C, dosen pengampu untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu Ade Irma, Sarjana Sosial M.AP. Di sini saya ingin menjelaskan tentang problema lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Untuk itu saya menjelaskan dulu pengertiannya. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranannya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial bisa terjadi dalam situasi persahabatan ataupun permusuhan. Kerjasama atau konflik bisa dengan tutur kata, jabat tangan, bahasa isyarat, atau bahkan tanpa kontak fisik. Interaksi sosial hanya dapat berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Di slide selanjutnya ada dua bagian dalam lingkungan sosial, yaitu ada yang poin pertama, peranata dalam lingkungan sosial. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Contohnya permainan silat yang diperagakan anak-anak sekolah yang sedang istirahat, dan pertandingan silat dalam suatu kejuaraan. Maksud dari contoh ini adalah contoh yang pertama bukan pranata karena berlangsung dalam situasi tidak resmi dan tidak adanya aturan baku yang ditetapkan. Sedangkan contoh yang kedua merupakan pranata karena berlangsung dalam situasi resmi dengan mendasarkan pada aturan pertandingan silat yang telah ditetapkan. Di poin kedua, problem dalam kehidupan sosial. Problem sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, diperbaiki, bahkan untuk dihilangkan. Problema sosial yang terjadi dan dihadapi masyarakat banyak dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problema sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problema sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Yang ketiga, problema sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Yang keempat, problema sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan sosial budaya. Yang pertama, faktor geografis seperti temperatur yang tinggi, adanya badai, bumi, karena faktor itu bisa mempengaruhi manusia. Yang kedua, faktor teknologi. Adanya alat-alat transportasi dan komunikasi yang canggih yang dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi maupun bertransportasi. Yang ketiga, faktor ideologi. Di sini ada keyakinan dan nilai-nilai yang bersifat kompleks dan dapat dijadikan alat untuk memelihara, tetapi akan membantu mempercepat timbulnya terjadinya perubahan-perubahan. Yang keempat, faktor kepemimpinan. Dan faktor kepemimpinan sangat berpengaruh untuk penduduk dan perubahan-perubahan yang terjadi, serta faktor kependudukan juga sangat berpengaruh, di mana perubahan penduduk juga merupakan faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk itu sangat berpengaruh. Pengolahan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang ketiga, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Untuk kesimpulannya, dari materi yang saya jelaskan yaitu lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menepatinya. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Hal ini dikarenakan segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di slide selanjutnya ada dua bagian dalam lingkungan sosial, yaitu ada yang poin pertama, peranata dalam lingkungan sosial. Peranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola. Mungkin sampai di sini yang saya bisa jelaskan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.